Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk Indonesia. Peta sendiri merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan simbol dan skala tertentu. Namun, ada juga peta tematik atau peta khusus yang dibuat untuk tujuan dan memiliki tema tertentu. Nah, apa itu fungsi peta? Fungsi peta adalah menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan alam di permukaan bumi, menunjukkan ketinggian tempat, serta menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Terdapat beberapa komponen yang menjelaskan isi di dalam peta. Yang pertama, judul peta, skala peta, simbol, legenda, mata angin, peta sisipan, tata warna. Judul peta. Judul peta merupakan nama atau identitas untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Misalnya, peta Pulau Kalimantan, peta Provinsi Jawa Timur tahun 2020, peta kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Peta dibuat dengan skala tertentu supaya dapat menggambarkan keadaan di muka bumi dengan ukuran yang tepat. Simbol peta. Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili objek atau kenampakan di permukaan bumi. Simbol pada peta dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya seperti simbol kota, simbol rel kereta api, dan simbol gunung. Legenda. Legenda merupakan keterangan yang berisi gambar dan simbol beserta artinya. Keberadaan legenda sangat penting karena memudahkan pembaca peta memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Arah mata angin. Mata angin merupakan pedoman atau penunjuk arah pada peta. Keberadaan mata angin pada peta sangat penting supaya tidak terjadi kekeliruan arah. Mata angin yang menghadap ke atas selalu mengarah ke arah utara. Peta sisipan. Peta sisipan adalah peta yang berukuran kecil dan diselipkan pada peta utama. Peta sisipan digunakan untuk memperluas pandangan kita tentang wilayah di sekitar peta utama. Bisa juga untuk memperjelas suatu wilayah di peta utama. Tata warna. Tata warna merupakan pewarnaan pada peta untuk membedakan objek satu dengan yang lainnya. Misalnya warna coklat untuk dataran tinggi, warna hijau untuk dataran rendah, dan warna biru untuk perairan. Dari penampakan peta Pulau Jawa tersebut, informasi apa yang bisa kita ambil? Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terluas di Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, serta memiliki beberapa gunung berapi seperti Gunung Merapi, Gunung Slamet, dan Gunung Kelut. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Indonesia berbentuk negara kepulauan, di mana terdapat 17.508 buah pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah pulau yang sedemikian banyak, Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah Indonesia yaitu 5.193.250 km persegi
yang terdiri atas wilayah daratan dan lautan, di mana wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratan. Luas wilayah daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km persegi, sedangkan luas wilayah lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Kondisi ini menyebabkan Indonesia bisa dengan leluasa menggali kekayaan alam, baik yang ada di daratan maupun kekayaan alam yang ada di lautan, dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di manakah letak geografis Indonesia? Indonesia berada di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan India. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia Timur, Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Andaman, Filipina, dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Arafuru, dan Australia. Pulau paling barat Indonesia adalah Pulau Sabang, yang terletak di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota paling timur Indonesia adalah Kota Merauke di Provinsi Papua Selatan. Pulau paling utara adalah Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan pulau paling selatan adalah Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Negara maritim dan negara agraris. Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia bisa disebut sebagai negara maritim dan agraris. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratnya. Secara sederhana, negara maritim juga disebut negara kepulauan atau negara kelautan. Berikut beberapa ciri khas negara maritim. Wilayah laut yang luas. Negara kepulauan atau maritim memiliki perairan laut yang meliputi wilayah sekitar garis pantai utama dan pulau-pulau yang dimilikinya. Wilayah perairan dan lautnya biasanya lebih luas daripada wilayah daratan, mencakup sekitar 2/3 dari total wilayah negara tersebut. Memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, seperti kegiatan perikanan, penambangan, dan eksplorasi energi di laut yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi rakyat. Memiliki transportasi laut. Negara maritim memiliki jalur perairan yang penting, seperti selat, laut, dan sungai. Jalur-jalur ini menjadi sarana utama untuk transportasi laut, menghubungkan pulau-pulau dan wilayah daratan. Contohnya, Indonesia memiliki jalur perairan yang menjadi penghubung antara Asia dengan Australia dan Eropa. Memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Armada militer laut bertugas melindungi negara dari ancaman seperti perampokan, penyelundupan, dan serangan dari laut. Mereka juga berperan dalam menjaga keamanan jalur pelayaran dan pelabuhan. Contoh negara maritim di dunia antara lain adalah Kanada dan Jepang. Negara-negara ini memiliki garis pantai yang panjang, banyak pulau, serta sumber daya alam yang kaya di laut. Manfaat dan potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim adalah sumber ikan dan makanan laut lainnya, tempat wisata laut atau wisata bahari, energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air, sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas, sumber garam,
sumber ilmu pengetahuan di bidang kelautan. Agraris. Indonesia disebut juga negara agraris karena memiliki wilayah daratan yang luas dan tanahnya subur, sehingga cocok untuk bercocok tanam. Ciri-ciri negara agraris diantaranya memiliki wilayah daratan yang luas, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Umumnya, negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan, karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Sekian pemaparan materi tentang bagaimana bentuk Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.